semuanya, perkenalkan saya Kalenova Bu, mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta jurusan akuntansi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dashboard visualisasi yang saya buat menggunakan aplikasi Power BI. Nah, dashboard ini berjudul Sales Performance Dashboard. Nah, dashboard ini dibuat untuk menganalisis data penjualan perusahaan dari tahun 2023 hingga tahun 2024. Nah, di dalam dashboard ini, saya fokus menganalisis yang pertama ada total penjualan, yang kedua ada total profit, yang ketiga ada profit margin, yang keempat performa produk, dan yang terakhir adalah penjualan berdasarkan negara. Nah, untuk penyampaiannya, saya menggunakan teknik storytelling data yang terdiri dari persiapan, konflik, dan juga resolusi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan gambaran umum dari dashboard. Nah, di bagian atas dashboard itu terdapat KPI untuk perusahaan. Nah, berdasarkan data yang dianalisis itu terdapat total sales perusahaan mencapai 118,73 juta, lalu total profit sebesar 16,89 juta, lalu yang berikut adalah average profit margin sebesar 28%. Nah, artinya perusahaan itu sudah memiliki penjualan yang cukup tinggi dan menghasilkan keuntungan yang cukup baik. Lalu di dashboard ini juga terdapat beberapa visualisasi seperti grafik tren penjualan, penjualan berdasarkan negara, profit berdasarkan produk, dan tabel ringkasan performa produk. Nah, di bagian kiri juga terdapat filter berdasarkan tanggal, negara, segmen, produk, dan juga customer. Nah, filter ini nanti berguna supaya data bisa dianalisis lebih detail sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian konflik atau masalah yang ditemukan dari data. Nah, kalau dilihat dari grafik sales trend, penjualan perusahaan ini memang sudah cukup tinggi, tetapi pergerakan penjualannya masih naik turun dan belum stabil. Nah, ada beberapa periode yang mengalami kenaikan cukup tinggi, tetapi ada juga yang turun cukup drastis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa performa perusahaan ini masih belum konsisten. Nah, selain itu, walaupun total sales perusahaan besar, average profit margin perusahaan ini hanya berada di angka sekitar 28%. Nah, artinya tidak semua penjualan ini menghasilkan keuntungan yang maksimal. Kemungkinan hal ini terjadi karena estimated cost pada beberapa produk ini masih cukup tinggi. Lalu kalau dilihat dari grafik total profit by product, itu profit perusahaan masih didominasi oleh beberapa produk tertentu seperti Paseo dan FTT. Nah, sedangkan produk lain kontribusinya itu masih rendah. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini masih cukup bergantung pada produk tertentu untuk menghasilkan keuntungan. Lalu kemudian dari grafik sales by country juga terlihat bahwa kontribusi penjualan antar negara belum merata. Nah, beberapa negara ini memberikan kontribusi penjualan lebih besar dibanding negara lainnya. Nah, kalau kondisi ini terus terjadi, maka perusahaan ini bisa memiliki resiko ketergantungan pasar pada negara tertentu saja. Lalu yang berikut adalah resolusi. Nah, berdasarkan masalah tadi, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan perusahaan. Yang pertama, sebaiknya perusahaan itu lebih fokus mengembangkan produk yang memiliki profit margin tinggi supaya keuntungan perusahaan ini bisa meningkat. Lalu yang kedua, perusahaan itu perlu mengevaluasi estimated cost, terutama pada produk yang penjualannya tinggi tetapi profit margin itu masih rendah. Nah, dengan mengontrol biaya lebih baik, perusahaan ini bisa meningkatkan efisiensi dan juga keuntungan. Lalu yang ketiga, perusahaan itu juga perlu menjaga kestabilan penjualan dengan strategi pemasaran yang lebih konsisten. Nah, selain itu, perusahaan itu bisa memperluas pasar ke negara yang berkontribusi penjualannya masih rendah agar penjualan itu lebih merata dan tidak bergantung pada negara tertentu saja. Jadi kesimpulan dari dashboard ini adalah perusahaan ini sebenarnya sudah memiliki performa penjualan yang cukup baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait kestabilan dan juga kestabilan penjualan dan juga efisiensi. Lalu dashboard ini, data itu bisa divisualisasikan dengan lebih jelas sehingga membantu perusahaan dalam memahami kondisi bisnis dan mengalami keuntungan dengan lebih tepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan tadi bermanfaat untuk kita semua.